Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dia hanya dapat meminta bantuan kepada ayahnya atau kakek dari Zhou Liyan, yang merupakan seorang Grandmaster bela diri tahap membalaskan dendam. Pasti akan menyesal karena telah mengganggu keluarga Zhou kita. Ucap kakek Zhou Liyan dengan wajah marah. Melihat cucunya yang babak belur seperti ini, tentu saja dia sangat marah. Apalagi, Zhou Liyan adalah cucu satu-satunya, dan yang akan meneruskan semua perusahaan keluarganya juga. Dia juga sudah berencana untuk mengajarkan cucunya ini seni bela diri setelah beberapa tahun lagi, tapi yang tidak. Tentu saja, pemuda itu palingan hanya seorang seniman bela diri tingkat ke-6 atau lebih tinggi sedikit. Aku adalah Grandmaster seniman bela diri, tentu dia tidak akan dapat mengalahkanku dengan mudah, ucap kakek Zhou Liyan dengan senyum jahat di wajahnya. Mendengar perkataan ayahnya, orang tua Zhou Liyan mengangguk puas, dan juga terlihat senang, karena mereka dapat membalas perbuatan Lin Tian terhadap anaknya itu. Aku tidak menyangka, ternyata kamu adalah seorang seniman bela diri. Bagaimana jika kamu memperlihatkan kekuatan yang kamu banggakan itu padaku? Ucap suara yang tiba-tiba muncul, dan itu membuat ketiganya menjadi kaget. Lalu, mereka melihat ke arah di mana suara itu berasal. Mereka segera melihat di meja komputer di kamar itu, dan di kursinya itu telah duduk seorang pemuda tampan, yang tampak menggunakan gaya celana panjang hitam dan baju kemeja pria. Gayanya itu telah menambah ketampanan pemuda tersebut. Bahkan istri Zhou Chan sampai mengeluarkan air liur, saat dia wajah santainya, sambil duduk dengan tenang. Mendengar orang tersebut adalah pria yang mereka cari, seketika saja wajah mereka menjadi jelek. Mereka tidak menyangka bahwa, kalau pria ini akan datang sendiri kepada mereka, meskipun mereka tidak mencarinya. Kenapa kalian terlihat begitu kaget? Bukankah Yuan itu terlihat sangat jelek, dan bahkan kedua orang tua Zhou Liyan juga merasa tidak percaya. Apakah hanya ini? Kalau begitu, mari kita bicara baik-baik. Aku sudah berjanji kepada Fu Yuan untuk tidak terlalu membuat masalah, dan aku juga tidak mau mengotori baju pemberian kepala Lin Tian. Lin Tian tentu saja tidak akan takut dengan hal itu, dia hanya menatap kakek Zhou Liyan dengan wajahnya yang masih tenang. Dor. Kakek Zhou Liyan melepaskan tembakan ke arah Lin Tian tanpa ragu, tapi Lin Tian dengan santainya menangkap peluru pistol tersebut. Apa? Seru ketiga orang itu. Zhou Liyan yang baru saja bangun, dia terlihat kaget. Karena pada awalnya dia berpikir bahwa, lihat betapa tingginya gunung, tolong maafkan keluarga kami, ucap kakek Zhou Liyan sambil berlutut. Dia sudah kenya kepada Lin Tian. Dan setelah ini mereka yakin bahwa, kalau keluarga mereka pasti akan hilang dari daftar keluarga terkaya di negara. Tetapi itu jauh lebih baik daripada mereka mati. Selama mereka masih hidup, mereka masih bisa kembali membuat bisnis dengan mudah. Setelah semua, Lin Tian hanya mengambil semua aset perusahaan mereka, dan uang yang ada di tabungan mereka. Lin Tian juga mengangguk puas, dia lalu keluar dari rumah keluarga Zhou. Tetapi di saat kakek dan orang tua Zhou Liyan melihat keluar, pemuda tadi sudah menghilang entah kemana. Mungkinkah dia seorang abadi? Ucap kakek Zhou Liyan dengan wajah kaget. Setelah kaget, dia memandang Lin Tian dengan wajah tidak percaya, bagaimana tidak, keluarga Zhou adalah keluarga. Lalu dia ingin mengajarkan kepada Fu Yuan seni bela diri yang cocok dengan dunia ini. Dari orang-orang biasa, dan seniman bela diri yang ada di bumi. Fu Yuan tidak menolaknya, dan dia sangat senang bisa belajar bela diri dari setelah itu Lin Tian mengajarkan seni bela diri kepada Fu Yuan, dan dalam waktu sehari dia sudah bisa merasakan, kalau tubuhnya terasa lebih kuat dari sebelumnya setelah mengikuti hanya dengan santai menghabiskan,
Kamu sepertinya tahu sesuatu, ucap Lin Tian yang sedang berbaring santai di pantai. Tentu saja, karena dulu aku juga pernah mendengar bahaya, kalau Kaisar Langit serta beberapa dewa di alam langit, mereka akan ke bumi. Dibilang waktu 100 tahun ini, itu hanyalah waktu yang kecil bagi mereka. Kalau begitu, aku bisa sedikit merasa lega dengan apa yang telah kamu katakan, ucap Lin Tian dengan sedikit bahagia. Bai kecil juga mengangguk, karena sebenarnya, dia minta kepada anaknya itu, agar mereka segera memanggil Lin Tian. Itu karena, dia ingin melihat pemuda yang Lin Tian itu bukanlah manusia biasa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.